Kalau orang dunia, rekan siapa saja, tutup mata sama kekudusan moral kita. Di situ malah Tuhan buka mata dan tertarik dengan kekudusan hidup kita. Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam Renungan Rohani pada hari ini. Judul saya akan sampaikan, menarik perhatian Tuhan. Menarik perhatian Tuhan. Setiap benda, apapun atau makhluk hidup yang menarik pastilah memiliki kualifikasi tertentu. Biasanya dalam sebuah pagelaran talenta, para juri akan mencari sesuatu yang unik, khas, orisinil, beda dari yang lain, dari seorang kontestan yang menarik perhatian mereka. Apa yang menarik bagi para penonton? Ya, apa yang menarik bagi orang banyak? Ya, belum tentu itu menarik buat seorang juri. Ya, belum tentu itu menarik perhatian bagi para juri yang ada pada sebuah pagelaran. Namun, Bapak Ibu, apa yang menarik para juri itu nggak pernah salah. Karena apa? Karena mereka orang berpengalaman. Jadi kalau ada seorang kontestan itu menarik perhatian mereka dan mereka pilih, biasanya nggak salah karena mereka berpengalaman dalam menilai seorang. Apakah orang ini baik, unggul, orisinil, dan bisa nanti dipromosikan dalam sebuah pagelaran yang lebih besar. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dalam sepanjang sejarah Alkitab saya pelajari, Tuhan mengasihi semua orang. Namun hanya orang-orang tertentu yang sepertinya mendapat spot, yang mendapatkan perhatian ulasan dari Tuhan yang dikupas sedemikian rupa. Sekalipun dalam kriteria manusia, orang-orang ini sepertinya orang-orang biasa, ya, jauh daripada penilaian manusia orang banyak atau orang dunia. Namun justru mereka itulah yang mendapat perhatian Tuhan. Saya akan ajak saudara untuk mempelajari beberapa kisah orang-orang di Alkitab yang menarik perhatian Tuhan. Pertama dari Markus 5 ayat 28, 30-34. Firman Tuhan katakan demikian, sebab katanya selku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak yang bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Ini cerita mengenai seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Ya, dia telah habiskan uangnya, dia telah habiskan hartanya untuk mengobati dirinya. Namun yang saya baca, bukannya dia bertambah baik, ya, bukannya dia bertambah baik, namun semakin buruk, semakin susah, dan semakin payah hidupnya. Dan dia mendengar mengenai kisah seorang pribadi yang penuh kuasa pada masa itu. Ya, telah melakukan banyak perkara-perkara luar biasa di tengah-tengah orang Israel. Dan luar biasanya pribadi itu akan datang ke kotanya, akan berkunjung ke kotanya. Dan wanita ini telah bertekad akan coba mendatangi pribadi ini yang bernama Yesus. Dan pada saat Yesus datang ke daerah di mana dia tinggal, dia coba pergi ke daerah atau lokasi di mana Yesus lewat. Dan pasti dengan susah payah. Dan ketika Yesus lewat, benar saja, ya, dia pegang jubah Yesus. Dan ketika itu juga Alkitab katakan ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Dan wanita itu mengalami kuasa dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya, ketika dia menjamah jubah Yesus, Alkitab katakan maka Yesus berpaling, ya, dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya katanya, ada banyak orang di sini yang megang kau guru. Tapi Tuhan katakan, ini beda katanya. Ini pegangannya mengeluarkan tenaga dari diri saya. Dan Bapak Ibu, dari kisah yang saya baca, sepertinya wanita inilah satu-satunya orang yang pegang jubah Yesus dan kuasa Tuhan keluar dari dirinya. Ketika dia menyadari bahwa apa yang diperbuatnya ketahuan dan dia mengaku, saya guru. Lalu Tuhan katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan Bapak Ibu, dari kisah ini saya dapatkan beberapa pelajaran rohani. Yang pertama, kisah ini memberikan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa sembuhkan penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan oleh dunia medis. Ya, oleh dunia medis.
Yang kedua, Tuhan sanggup menyembuhkan orang walaupun orang itu telah sakit bertahun-tahun, 10 tahun, belasan tahun. Yang ketiga, Tuhan sanggup campur tangan untuk kita. Ya, namun ada kalanya Tuhan ingin kesungguhan kita datang bertindak menghampiri Dia. Ya, sekalipun wanita ini tidak dicatat namanya, namun Tuhan memperhitungkan dan memperhatikan kesungguhan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam pengamatan saya, ya, ada beberapa pengamatan saya tentang orang-orang Kristen dewasa ini. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa mukjizat itu sudah tidak ada. Ya, dikatakan itu sudah lewat, itu zamannya rasul-rasul, nggak ada zaman sekarang. Ya, ada kelompok kedua dikatakan mereka itu skeptis. Apa itu mukjizat katanya? Apa itu mukjizat? Kelompok tiga mengatakan mukjizat melulu katanya. Kelompok keempat mengatakan mukjizat itu hanya untuk orang-orang yang kekanak-kanakan rohani, egois, memaksa Tuhan untuk kepentingan dirinya. Kelompok berikutnya dikatakan mereka tetap terbuka dan percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Karena apa? Karena memang ada banyak kondisi kehidupan yang kita nggak bisa tangani, kita nggak bisa kerjakan, kita nggak bisa atasi, dan di situ kita hanya butuh Tuhan. Ya. Dan ketika saya pelajari yang sama Bapak Ibu, salah satu tujuan Tuhan menyatakan mujizat adalah untuk menolong kita. Yang pertama. Yang kedua, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan kita itu memiliki kuasa yang tidak bisa dimiliki oleh dunia. Ya. Setiap Anda saat ini yang memperhatikan renungan ini Bapak Ibu, engkau mungkin sedang terpuruk dan habis-habisan. Dan dalam kondisi ini tidak ada lagi yang Anda andalkan, tidak ada lagi yang Anda harapkan. Dalam menjalani hari esok, selain bertemankan kesulitan, Anda hanya memiliki iman pada Tuhan. Ya. Dan perhatikanlah, meski tidak ada yang peduli kondisi Anda, Tuhan tertarik dengan sikap Anda yang sungguh-sungguh kepadanya. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini kondisinya mirip wanita ini. Saudara sudah kehabisan dana, ya, saudara sudah tidak punya apa-apa lagi, sementara kondisi fisik saudara tambah buruk, kondisi kesehatan saudara tambah susah, dan saudara nggak tahu harus berbuat apa-apa. Dan engkau mendengarkan renungan ini, dan engkau percaya dan engkau beriman, dan saya percaya Tuhan memperhatikan iman saudara dan sanggup memberikan kuasa untuk menolong saudara. Bapak Ibu, ada seorang bapak yang saya kenal ya. Dia mengalami penyakit yang luar biasa parah, di mana ada masalah dengan saraf-saraf tulang belakangnya. Dan ketika dia check up ke luar negeri, para pihak dokter itu kaget sekali. Karena apa? Karena pada dasarnya dengan tingkat kerusakan saraf tulang belakang, ini bapak lumpuh, udah nggak bisa bergerak. Namun dia tetap sehat, dia tetap bekerja, dia tetap berupaya, dia bisa berjalan. Menurut penilaian dokter, ini orang sudah nggak bisa lagi bangun, namun dia bisa bangun. Dan dokter mengatakan, ada apa dengan diri bapak? Dia bilang, saya punya iman katanya. Bahwa meskipun kondisi saraf-saraf saya di belakang, tulang belakang bermasalah, namun saya percaya Tuhan beri saya kekuatan. Dan saya percaya Tuhan beri saya kesembuhan. Dan itu sudah dijalani belasan tahun. Sampai sekarang bapak itu sehat dan kuat. Dan saya berdoa dan percaya kalau di antara saudara yang punya masalah, sakit penyakit, punya kelemahan tubuh, punya kelemahan fisik, dan saudara beriman agar Tuhan jamah sembuhkan engkau, maka jadilah. Dan Tuhan memperhitungkan kesungguhan iman saudara kepadanya. Yang kedua, pribadi yang menarik perhatian Tuhan, dalam Lukas 21, 2 dan 4 dikatakan, ia melihat juga seorang janda miskin masukkan 2 peser ke dalam peti, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya. Satu kali dikatakan Yesus dengan para murid ada di dalam sebuah rumah ibadah. Dan ketika mereka ada di sana, Yesus memperhatikan orang-orang memberikan persembahan ke depan. Ya. Semua orang datang ke depan dari kelas atas, menengah, dan paling bawah. Rupanya dari sekian banyak orang yang datang, Bapak Ibu, membawa persembahan, perhatian Yesus tertarik pada seorang ibu janda yang sederhana, mau persembahan pada Tuhan. Bukan yang tertarik pada janda itu, namun ia berikan pernyataan pada murid-muridnya, berkata demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, aku berkata kepada sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Bagaimana mungkin seorang janda miskin
dengan persembahan 2 peser mendapatkan perhatian dan pernyataan dari Tuhan. Yesus sebagai pemberi terbanyak dari semua orang yang memberi persembahan. Sementara orang lain secara nominal memberi lebih banyak daripada dia. Bapak Ibu, alasannya karena janda ini di dalam kekurangannya, namun dia berani memberikan persembahan meski berdampak untuk biaya nafkahnya pada hari itu dia tidak makan. Jadi orang yang menarik perhatian Tuhan adalah memberi lebih kepada Tuhan. Lebih dari apa? Lebih daripada apa yang dia butuhkan. Sebenarnya yang dia beri ini adalah untuk keperluannya. Tapi karena dia datang kepada Tuhannya, dia berikan itu kepada Tuhannya. Meskipun apa yang dibutuhkan untuk saat itu absen atau tidak terpenuhi. Dan Tuhan katakan, orang ini, wanita ini, janda ini memberi lebih banyak. Apapun status sosial dan ekonomi Anda, ya, adalah suatu kebahagiaan dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Setiap persembahan yang kita beri, baik besar maupun kecil, menurut ukuran dunia, itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Sekalipun sedikit yang mampu Anda beri untuk pekerjaan Tuhan, tetap Alkitab katakan diterima oleh Tuhan. Meskipun dengan pemberian itu Anda tidak memilikinya lagi, maka itu menarik perhatian Tuhan, Bapak Ibu. Maka itu menarik perhatian Tuhan. Jadi ini hiburan buat saudara-saudara yang ketika datang beribadah, ya, ketika saudara bawa korban persembahan menurut nilai nominal enggak seberapa ini, namun menurut ukuran saudara ini mempertaruhkan mungkin keperluan atau kebutuhan saudara satu hari yang kalau saudara beri maka saudara tidak memilikinya lagi. Dalam posisi itu Alkitab katakan hal itu sungguh menarik perhatian Tuhan. Ada seorang pakar ya bernama C.S. Lewis dari Inggris, dia mengatakan persembahan yang menarik perhatian Tuhan ketika persembahan itu membuat apa yang kita genggam sangat signifikan, menimbulkan efek kekurangan dari hidup kita, katanya. Jadi katanya ketika Anda beri persembahan dan ketika Anda memberi maka itu menimbulkan efek kekurangan bagi diri saudara, maka itu adalah persembahan yang signifikan yang dapat Anda berikan kepada Tuhan. Anda yang beri lebih, terima dan hargai, ya. Anda yang masih bergumul dengan nafkah harian dan mingguan, dianggap miskin atau orang kecil bagi sama. Namun ketika Anda melangkah untuk memberi, maka perhatian Tuhan tertarik pada Anda. Dan dalam keberadaanmu engkau berupaya berikan yang terbaik. Dari kemampuan Anda, maka perhatian Tuhan ada pada diri. Bagi Anda yang lebih, tolong memberi atas kemampuan saudara. Jangan ketika Anda memberi itu di bawah kemampuan Anda. Berilah menurut takaran apa yang ada pada diri Anda, maka Tuhan akan perhatikan Anda dengan apa yang kau berikan kepada Tuhan. Ada sebuah kisah, ya, seorang rohaniwan ingin mengumpulkan dana fundraising untuk membangun sebuah rumah ibadah di sebuah kota, ya. Dan dari sekian banyak orang, ada seorang ibu, ya, sangat miskin, sebatang kara, dia punya sebuah mangkok makan. Dan mangkok makan ini adalah miliknya satu-satunya yang berharga. Dan ibu ini datang membawa mangkok itu memberikannya kepada rohaniwan ini. Rohaniwan ini kesian ya. Dia coba menolak dengan halus. Janganlah katanya, ibu engkau masih butuh mangkok makan ini. Namun wanita ini katakannya, tidak. Ini yang mampu saya berikan. Ini yang terbaik dari diri saya. Walaupun saya tidak punya, saya ingin memberi kepada Tuhan saya. Tolong diterima. Dan mangkok makan itu diterima Bapak Ibu. Dan itu dijadikan lelang. Dengan mangkok makan yang dilelang itu maka terkumpullah dana yang besar. Maka berdirilah sebuah gedung gereja yang besar di kota itu. Dengan langkah seorang wanita janda. Dengan harta sebuah mangkok makan yang dipersembahkannya. Itu menarik perhatian Tuhan. Menarik perhatian orang banyak. Sehingga dana terkumpul dan tempat ibadah bisa berdiri. Yang ketiga, bagaimana kita mengetahui orang-orang yang menarik perhatian Tuhan? Lukas 1, 26, 28, 38 katanya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, zaman perjanjian lama Bapak Ibu,
Semua orang ingin memiliki anak perempuan. Rindu lewat rahim anaknya ini, maka juru selamat lahir. Karena itu sudah dibuatkan nabi-nabi sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Karena dalam pandangan orang Israel bahwa yang melahirkan Mesias itu adalah wanita pilihan Allah, ya, lepas dari intervensi manusia. Namun dalam kitab Lukas dikatakan Tuhan tertarik pada seorang wanita bernama Maria, wanita muda, tanpa dituliskan siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak dituliskan silsilah, nggak dituliskan strata sosial. Saudara bisa pelajari Maria. Tidak banyak catatan Alkitab tentang siapa wanita ini. Bersahaja sekali, ya. Seorang wanita dari kalangan orang status sosial yang bersahaja, namun mendapat perhatian daripada Tuhan. Dari penjabaran hidup Maria dapati ia adalah seorang wanita yang sangat menjaga kekudusan hatinya. Dikatakan dia seorang perawan yang menjaga moralnya bersih, ya. Menjaga kekudusan hidupnya, menjaga sikap takut akan Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Dewasa ini Bapak Ibu, nilai-nilai kekudusan itu bukanlah sebuah tren yang booming untuk dijual, ya. Orang lebih tertarik pada keberhasilan, kesuksesan, ketenaran, nggak peduli bagaimana moral orang itu. Namun ingatlah, orang yang menarik perhatian Tuhan adalah orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Perhatikan, orang yang menarik perhatian Tuhan tetap orang yang menjaga kekudusannya. Perhatikanlah kalau orang dunia, bahkan rekan pelayanan, tutup mata sama kehidupan kekudusan kita, perhatikannya. Nggak peduli dengan kekudusan hidup kita, maka Tuhan buka mata dan tertarik dengan kekudusan hidup kita. Sekali lagi, kalau orang dunia, rekan siapa saja, tutup mata sama kekudusan moral kita, di situ malah Tuhan buka mata dan tertarik dengan kekudusan hidup kita, Bapak Ibu. Semakin Anda menjaga kekudusan, ya, semakin Anda menjaga kekudusan, maka Anda menarik perhatian Tuhan, menarik perhatian Tuhan, ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, moral dewasa ini sudah rusak sama sekali, ya, sudah rusak, ya. Bahkan diekspos hal-hal yang tidak baik di televisi, di YouTube, ya, di channel-channel. Saudara sekarang bisa akses, ya, informasi-informasi yang tidak baik, tergantung kepada saudara. Dan biasanya Bapak Ibu, tindakan bermoral itu dimulai dari pikiran, ya. Pikiran itu didapatkan dari bacaan, pendengaran, pergaulan, ya. Dan kalau saudara tidak hati-hati dengan kehidupan moral saudara, ingatlah, kalaupun tidak ada yang tahu kehidupan moral saudara, Tuhan tahu kehidupan moral kita. Dan Dia amat tertarik dengan kehidupan moral kita. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, meskipun dunia sudah tidak peduli kepada kehidupan moral manusia, Allah masih tertarik kepada kehidupan moral kita. Dan saya percaya, setiap Bapak Ibu yang melihat renungan ini, ya, jagalah hidup kekudusanmu, jagalah hidup moralmu. Maka engkau tahu ini merupakan salah satu kriteria daripada apa yang tertarik dari hidup manusia dalam pandangan Tuhan. Menarik perhatian Tuhan, ya, menarik perhatian Tuhan. Ketika Anda sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi tak berdaya, engkau sungguh-sungguh beriman dan Tuhan sanggup tolong, maka Tuhan akan tolong saudara, ya. Menarik perhatian Tuhan. Ketika Anda tidak memiliki banyak, Anda punya sedikit, dan tidak cukup menurut hitungan dunia. Namun ketika Anda memberinya kepada Tuhan, ya, dalam kekurangan dan mungkin menimbulkan efek rugi buat saudara, Alkitab katakan itu menarik perhatian Tuhan. Menarik perhatian Tuhan yang ketiga, meski dunia tutup mata dengan kehidupan kekudusan moralitas, namun Alkitab katakan orang yang menjaga kekudusan seperti Maria, orang-orang itulah yang menarik perhatian Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua saudara. Shalom.